kenikmatan yang abadi, tidak akan sirna, tidak akan berkurang. Ini akhirat. Inilah perbedaan antara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lagi galau karena masalah dunia, kita akan bilang, apa sih yang kamu galauin? Apa sih yang bikin kamu sumpek misalkan, yang bikin kamu suntuk, yang bikin kamu galau? Karena kenikmatan yang mungkin hina, yang mungkin akan hilang, yang mungkin akan sirna, yang mungkin akan pergi begitu saja. Lupakanlah itu dan kejarlah kenikmatan yang abadi. Seperti itu. Itu kalau karena dunia. Kalau karena yang lain-lain ya apa ya? Kalau kita mikir misalkan karena apa sih biasanya? Biasanya ya kalau nggak karena dunia, karena perasaan, Bib. Perasaan biasa anak muda, Bib. Apalagi yang jomblo tuh, Bib, kan. Saya juga jomblo. Oh iya, dia sama. Biasa aja tapi. Oh, biasa aja ya. Tapi biasa anak zaman sekarang tuh dibawa perasaan, Bib. Sebutnya baper gitu, Bib. Apaan yang dibawa perasaan? Ya, kadang-kadang kan ada kayak janji terus diingkari jadi gitu, Bib. Pasti ada sebabnya dong. Ya, sebabnya ya gitu loh juga anak muda, Bib. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bib. Jadi kan jadi kan ketika anak muda, Bib, nama juga masih anak-anak kaum milenial gitu kan, Bib. Yang mereka juga kadang-kadang taunya beliau tuh kalau udah suka kayaknya nih satu-satunya lah, nggak ada yang tergantikan. Nah, ketika itu udah kecewa, itu kan sakit banget tuh, Bib. Nah, itu cara, ada tips atau gimana, Bib? Gimana ya, mungkin itu emang kalau orang udah suka begitu sih. Gitu ya. Karena orang yang suka sama sesuatu itu dia bakal menutup matanya dari selain sesuatu tersebut. Ya Allah, jadi manusia ini dari kecilnya akal mereka itu kalau dia udah suka sama sesuatu, dia misalkan nih, saya suka sama apa ya? Sama ini. Tidak ini, sorban ini kain. Sebelum saya suka, saya seakan-akan ngeliatnya dari jauh. Oh, ini kain. Pada saat saya suka, saya taruh itu depan muka saya. Saya nggak bisa ngeliat yang lain. Suatu hari itu saya pernah, ini cerita pribadi nih ya. Mungkin saya belum pernah ceritain di tempat lain. Siap. Sendirian, waktu maghrib isya, sambil baca Quran kan. Saya ngeliat ke langit. Waktu itu lagi ziarah Nabiullah Hud di sana, jauh dari perkotaan. Jadi nggak banyak awan dan nggak banyak lampu. Kita ngeliat bintang semua banyak di atas kan. Saya ngeliat satu bintang, langsung saya pelajari nih bintang itu. Bintang itu namanya Zahra. Nama bintang itu Zahra. Dia wanita yang ceritanya panjang lah pokoknya. Dia maksudnya begini-begini panjang banget ceritanya sampai bintang itu naik. Itu salah satu bintang yang paling bersinar di sana. Setelah itu saya kayak mikir, oh kalau bintang ini bisa jadi kayak sosok yang saya bisa lihat. Makanya saya ada perasaan kayak suka lah sama bintang itu. Sukanya bukan apa ya, maksudnya kayak ya suka sama handphone, suka sama cincin, suka sama baju, suka sama hal-hal seperti itu. Oh bagus ini bintang, saya suka. Besok kan harinya, itu kan malam, siangnya saya mimpi. Saya melihat seorang wanita di mimpi saya yang cantik rupanya, lumayan, mungkin bukan yang cantik banget atau jelek banget, ya cakep lah. Saya lihat dan saya tertarik. Ini di mimpi. Saya lihat dan saya tertarik. Setelah itu saya bangun kan, bangun sebentar, biasa aja, tidur lagi. Setelah itu saya seakan-akan berada di satu tempat yang tinggi. Saya berada di satu tempat yang tinggi, melihat ada banyak wanita yang mendekat, yang datang, mungkin ratusan, semua tertutup. Wanita ini terbuka, yang dimaksud wanita ini tidak pakai hijab. Dan wanita yang saya lihat itu, wanita itu yang saya lihat di mimpi itu nggak pakai hijab, dia terbuka. Wanita tersebut yang nggak pakai hijab ini datang juga. Jadi ada banyak, kayak saya tempat tinggi gitu, ada tangga dan banyak wanita naik, semua tertutup pakai hijab, baju hitam. Dan wanita ini yang saya lihat, yang saya suka ini, yang saya misalkan yang dimiripkan sama bintang itu, si wanita ini, dia datang. Banyaknya wanita tersebut nggak saya lihat, tapi saya ngeliat satu yang apa namanya, yang terbuka ini. Saya perhatikan, dia datang, maksudnya saya fokus sama orang tersebut. Setelah itu saya bangun, saya duduk sebentar, habis saya wudhu dan lain-lain. Saya berpikir, ini pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita tersebut bukan satu-satunya wanita di dunia.
Dan dia bukan juga wanita paling bagus, atau mungkin paling cantik, atau mungkin badannya paling sempurna atau lain sebagainya. Tidak. Tapi itu yang kamu lihat. Waktu banyak wanita mendatang, yang kamu lihat satu. Padahal di situ ada banyak wanita yang tertutup darimu, dari matamu. Kamu ngelihat ke langit, ngelihat satu bintang, mungkin itu bintang paling dekat. Kamu nggak tahu di belakang sana ada jutaan bahkan miliaran bintang yang jauh lebih bersinar, tapi kamu tidak melihatnya. Pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar berkesan banget buat saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ngasih pelajaran bahwa jangan apa yang kamu lihat udah itu, tidak. Karena mata seorang manusia itu terbatas. Karena pada saat saya melihat ke satu bintang yang itu mungkin paling saya lihat, bersinar sekali ini bintang, mungkin di belakangnya ada jutaan bintang yang lebih bersinar, tapi saya tidak lihat. Jadi janganlah kau fokuskan pikiranmu ke satu bintang yang mungkin di sana ada yang lebih baik untukmu. Pada saat banyak yang mendatang, kau ngelihat ke satu karena dia terbuka. Mungkin yang lain-lain itu yang tertutup, pada aslinya di dalamnya ada hal-hal yang jauh lebih istimewa, jauh lebih baik, jauh lebih bagus untukmu, lebih bersinar, begitulah. Masya Allah. Nah, jadi belum selesai. Waktu kamu misalkan merasa galau dari satu perempuan, ataupun Haikal yang perempuan galau dari satu laki-laki, matamu itu, pandanganmu terlalu sempit. Lihat di belakang orang itu ada jutaan yang lebih istimewa. Tapi ya mungkin ya pukulan pertama pasti sakit, tapi ya harus bertahan hingga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan dan berusaha mendapatkan yang lebih baik, insya Allah. Amin, amin, amin. Ada lagi, Bib? Udah cukup ya, Bib ya. Penjelasannya sih sudah. Udah. Untuk Erik nih ya, nih Rik, jangan ini Rik, jangan lihat ke satu tempat aja, lihat yang banyak Rik.